Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana menciptakan sinergi yang baik di dalam sebuah tim. Tidak lain tidak bukan, kita mengawali dengan saling mengenal, saling memahami kategori atau watak dari setiap anggota tim. Anda berada di bagian yang mana dari 8 yang akan kita bahas berikut? Mari kita mulai. Yang pertama adalah chairman. Chairman ini berisikan anggota yang tenang dan percaya diri. Dengan keunggulannya, mereka menghargai seluruh kontributor dengan objektif alias nggak pakai prasangka. Sayangnya, mereka mempunyai intelektual dan kreativitas yang standar gitu dibilang. Kemudian yang kedua, tipenya adalah shaper. Shaper berisikan anggota yang sangat tegang. Ya, begitulah apa adanya dan selalu dinamis. Kelompok ini menyuguhkan kemampuan. Mereka tidak suka dengan kelambanan. Mereka anti dengan ketidakefektifan dan mereka tidak berpuas diri dengan mudah. Sedangkan mereka bisa menjadi provokator dan mengganggu karena mereka terdiri dari orang-orang yang tidak sabar. Begitulah shaper. Yang selanjutnya adalah plan. Mereka terdiri dari orang-orang yang individualistis, serius, namun tidak ortodoks. Mereka begitu imajinatif karena memang mereka jenius, intelek, dan berpengetahuan luas. Apa yang harus kita waspadai dari kelompok ini adalah mereka kurang realistis, cenderung mengabaikan detail praktis atau protokol. Demikian plan. Mari kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah resource investigator. Mereka berisikan orang-orang yang ekstrovert, begitu antusias dan keingintahuannya begitu besar. Sekaligus mereka mudah berkomunikasi. Apa yang bisa kita peroleh dari kelompok ini adalah bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain dengan baik dan mereka mengeksplorasi hal-hal baru sekaligus merespon tantangan yang ada. Sedangkan yang harus kita hati-hati dari kelompok ini adalah mereka mudah terpengaruh dengan kesan pertama. Selanjutnya, kelompok yang kelima adalah monitor evaluator. Berisikan anggota yang sabar dan bijaksana. Apa untungnya dari kelompok ini adalah mereka mempunyai prinsip yang teguh sehingga mereka betul-betul bijak dalam memutuskan. Pertimbangannya begitu matang. Sedangkan kelompok ini perlu dimotivasi untuk menginspirasi orang lain. Yang keenam adalah team worker. Ya. Team worker ini selalu berorientasi pada sosial. Mereka begitu sensitif dan halus perasaannya. Apa yang keunggulan dari tim ini adalah merespon orang lain dan situasi penuh dengan antusiasme, selalu membangkitkan semangat tim. Sedangkan kekurangan dari tim ini adalah mereka sulit mengambil keputusan dalam keadaan kritis. Maklum, pertimbangannya begitu condong pada sosial. Tim yang ketujuh adalah golongan completer finisher. Anggota dari tim ini berisi dengan orang-orang yang telaten, tertib, teliti, namun cemas. Keunggulan dari tim ini adalah dia bisa mengimbangi perfeksionis. Orang yang begitu kepingin hasil maksimal. Karena dia punya watak telaten dan teliti. Kelemahannya adalah kecemasannya yang akan mengantarkan dia menjadi orang-orang yang mudah cemas, mengkhawatirkan hal kecil, dan mudah tidak rela.
keengganan untuk merelakan. Dan yang terakhir adalah company worker. Beranggotakan orang-orang yang konservatif, patuh, dan dapat diprediksi. Keunggulan dari kelompok ini adalah kemampuan organizing-nya yang bagus, berpikir praktis, dan sekaligus bekerja keras. Betul-betul orang-orang yang berisikan kedisiplinan. Kelemahan dari kelompok ini adalah karena begitu disiplin, maka dia tidak fleksibel. Ide-ide yang belum terbukti menjadi hal sulit untuk direspon. Demikian 8 kategori tim yang saya sudah sampaikan. Anda termasuk bagian yang mana dari yang 8?